pemegang peran di dalam institusi keluarga itu dia berfungsi atau tidak. Nah, kalau tidak ada berarti terjadi gap. Ya, berarti jadi gap. Nah, gap itu bisa menimbulkan ketidakpuasan, ketidaktentraman, ketidaknyamanan. Nah, gitu loh. Jadi kita harus lihat itu secara utuh gitu. Bagaimana supaya dalam satu institusi keluarga ya, isi kamar itu makanan. Hei, apa kau taruh memasak? Kita pulang kamar itu so lapar komunitara. Sudah memasak. Kita pula pagi ini karena tadi malam kita bakar jadi lauk. Wah, guru begini. Hujan dengan apa kamar kong? Cuy, pulang kamar kong. Sondorong. Woi, makanan apa dia? Wih, pulang kamar dong, lapar dong. Makan, mana mau dikasih nih? Bisa makan ini di saus ini. Ada bawa pulang doi kata rada. Kita peboso kasihan dia belum kasih doi. Ma dia lagi dia belum ada doi. Jadi kita mau berpancar kita mau hati lagi. Kok ini kita pulang kemari kok kita so lapar kita mau makan kok dikasih kemari cuma ini pisang mantap ini. Saus bagaimana dia? Kita minta makanan kok mana? Makanan mau lapar. Nggak bilang ulang kita ini mana? Hah? Nggak bilang ulang. Terang semangat sih nggak mau coba. So kita yang paling sabar mengana. Hah? So kita ini perempuan yang paling sabar mengana. Nggak perempuan lain kasih tinggal mengana lantaran apa mabuk. Nggak perempuan lain kasih tinggal mengana. Nggak terlalu pikir sekali. Nggak kasih tinggal kita di anak-anak. Ada di sini baru kena pulang ada apa teriak makan. Hah? Nggak bisa jalan nggak kasih minum sama teman-teman. Ada terada. Nggak ada ingat kotoran di dalam rumah. Hah? Terada. Mau mati situ ke bawah ada. Baru nggak mau apa teriak makan. Hah? Nggak makan di luar mas ada. Baru nggak teriak ada bini di rumah. Hah? Baru nggak mau bilang. Aduh, tidak ada. Nggak ada mati ini hari toh di kita petangan syukur banyak. Supaya saya merepotkan. Jangan. Makan apa? Cuma sebegini. Hari-hari nggak bekerja cuma mabok. Hari-hari nggak bekerja cuma mabok. Mabok pulang makan, mabok pulang makan tidur. Nggak pikir sedikit keterada. Nggak pikir sedikit keterada. Nggak mana bangun. Ibu mana pulang keluar termau dapat siksa. Hah? Torang kawin tuh dua menjadi satu. Bukan anak sendiri-sendiri. Kalau teramau dua menjadi satu, jangan bawa kawin. Sirong ada air panas, nggak ada terada. Sirong ada air panas. sandiwara. Itu kan berlaku terhadap diri saya dan laki-laki lain. Kadang-kadang persoalan fungsi. Rumah tangga itu institusi, kan? Rumah tangga itu kan institusi. Nah, kemudian di dalam rumah tangga dia sebagai satu institusi, nah dia kan di situ ada pemeran-pemeran, ya kan? Nah, kemudian pemeran-pemeran ini kan dia harus memiliki fungsi. Ya, nah, jadi kalau misalnya fungsi ini tidak jalan, ya kan, jadi peran dan fungsinya tidak jalan, berarti institusi itu kan kacau. Jadi kalau kita lihat hal-hal model-model seperti ini, itu kan, nah itu kan, apakah semua
pemegang peran di dalam institusi keluarga itu dia berfungsi atau tidak. Nah, kalau tidak ada berarti terjadi gap. Ya, berarti jadi gap. Nah, gap itu bisa menimbulkan ketidakpuasan, tidak tentraman, tidak nyamanan. Nah, gitu loh. Jadi kita tidak bisa. Jadi kita harus lihat itu secara utuh gitu. Bagaimana supaya dalam satu institusi keluarga, ya, peran dan fungsi ini bisa berjalan. Jadi nggak bisa kita langsung memvonis. Ya. Kembalikan dulu, apakah institusi ini masing-masing peran. Contoh, ada istilah pelihara dirimu, pelihara keluargamu, ya kan? Jadi kita sebagai pemegang amanah, ya kan? Nah, diri kita, nah, kemudian keluarga kita, kemudian ada lagi bahasa, ya, selain jaga pelihara dirimu dan kaum keluargamu, ya kan? Nah, kemudian ada lagi kalimat bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, yang namanya laki-laki, ya, yang namanya laki-laki, ya, dia harus mampu menenteramkan, membuat nyaman, melindungi, ya, keluarga. Jadi pertanyaannya, apakah peran dan fungsi kita melindungi dan memberikan rasa nyaman itu jalan apa enggak? Nah, terus kalau Gitu. Jadi kenapa saya mabuk, Pak? Pulang-pulang mabuk kenapa? Nah, jadi gini, kalau kita lihat, ini kan harus kita lihat, ya, kalau dia apa? Itu Kenapa kisah pada umumnya itu? Bukan, jadi karena memang dia di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak selesai. Iya. Ada sesuatu yang tidak selesai di dalam dirinya. Jadi maka tadi dikatakan dirimu, kau cerita keluarga, ya kan? Dirimu bagaimana? Bagaimana keluarga merasa tentram? Anak merasa nyaman. Kalau diri kita sendiri, katakanlah kita tidak memberikan kenyamanan tadi itu. Misalnya mabuk-mabuk, kan jelas itu dilarang. Itu kan kenapa bisa mabuk gitu? Loh, makanya dia mabuk itu kan berarti kan dia punya problem. Salah. Apa yang membuat dia mabuk itu? Misalnya korban alu politik, alu ekonomi pindah. Ya, itu problemnya banyak. Iya. Problemnya banyak. Ya. Jadi kadang-kadang orang mabuk karena dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Terlalu mumet, ya, dia mabuk supaya gampang tidur, ya kan? Mabuk tuh emosional ekspresinya. Nah, jadi ada problem di dalam dirinya. Ada problem di dalam dirinya. Nah, makanya kalau kita bicara secara Islam, kan memang dalam seorang Muslim itu jangan dia memasukkan barang yang haram ke dalam dirinya. Nah, mabuk sudah memasukkan sesuatu yang haram. Kalau kita kembali kepada bahasa kita keimanan, ya, bahasa rumah tangga dalam konteks keimanan, ya. Kalau orang mabuk, nah, kemudian si istri merasa tidak senang dengan perilaku itu, dia ngelawan. Nah, dia ngelawan ya. Nah, jadi oleh karena itu maka dari awal kita ini dalam membangun institusi keluarga itu berfungsilah secara seharusnya. Kalau nggak berfungsi seharusnya, ya pasti timbul konflik.